Perjuangan diplomasi kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang telah diraih bangsa Indonesia pantas untuk dibela dan dipertahankan. Bangsa Indonesia berusaha menunjukkan sikap dan etikat baik dalam menyelesaikan perselisihan dengan Belanda. Berikut adalah upaya diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah kesepakatan dan perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda terkait status kemerdekaan Indonesia dan konflik Indonesia-Belanda pada 10 November 1946. Perundingan tersebut akan memutuskan apakah kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan dari Belanda. Latar belakang Perjanjian Linggarjati. Latar belakang adanya Perjanjian Linggarjati adalah konflik antara Indonesia dan Belanda. Konflik ini makin meruncing dengan adanya peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Dalam peristiwa tersebut, Afney dan Nika masuk ke Surabaya dan menyebabkan konflik antara pejuang Indonesia dan Belanda. Perundingan awal dilakukan pada 7 Oktober 1946 di Jakarta dan disepakati adanya gencatan senjata. Namun, perundingan tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak puas dengan hasilnya. Indonesia ingin Belanda mengakui Jawa, Madura, dan Sumatera, tapi Belanda hanya mengakui Jawa dan Madura saja. Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 11 November 1946 dengan perwakilan dari Belanda dan Indonesia. Delegasi dari pihak Belanda diwakili Profesor Schuster Merhard, sedangkan anggotanya adalah Van Mock, F. de Boer, dan Van Pol. Dalam perundingan Linggarjati, wakil Indonesia oleh Sultan Syahrir. Ada juga Muhammad Roem, Susanto Tirto Projo, dan Akagani sebagai anggotanya. Ada juga saksi-saksi yang hadir, mulai dari Amir Syamsuddin, Soekarno, Hatta, Lord Killard, dan masih banyak lagi. Tempat perundingan Linggarjati berlokasi di Gedung Perundingan Linggarjati. Lokasi tepatnya ada di Cilimus, wilayah Kuningan. Perundingan tersebut dilakukan selama 3 hari, dari 11 sampai 14 November 1946. Perjanjian Linggarjati. Dalam Perundingan Linggarjati, kedaulatan Republik Indonesia diakui de facto atas 3 wilayah saja, sedangkan wilayah Indonesia lainnya seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara masih berada di bawah kekuasaan Belanda dan Sekutu. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda dalam Perundingan Linggarjati adalah Sumatera, Pulau Madura, dan juga wilayah Jawa. Tak hanya itu, Indonesia dan Belanda sepakat membentuk RIS yang akan dimulai pada 1 Januari 1949. Dengan hasil perjanjian tersebut, Indonesia hanya memiliki wilayah negara yang sangat kecil. Pembentukan RIS juga membuat Indonesia harus bergabung dengan Persemakmuran Indo-Belanda. Tak hanya itu, isi perjanjian Linggarjati juga bisa memberikan ruang untuk Belanda melakukan ofensif militer. Agresi militer Belanda I. Latar belakang agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I merupakan serangan Belanda setelah melanggar perjanjian Linggarjati. Alasan Belanda melakukan agresi militer adalah keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya kembali. Selain itu, Belanda juga ingin menguasai sumber daya alam Indonesia untuk membantu perekonomian. Hal ini dikarenakan Belanda tengah mengalami krisis pasca perang. Tujuan agresi militer Belanda I. Belanda melancarkan agresi militer I pada tahun 1947 yang bertujuan untuk menguasai kembali Indonesia, tidak hanya sebagai negara jajahan, tapi juga untuk mengambil berbagai sumber daya alam yang Indonesia miliki. Dengan melakukan agresi militer, Belanda juga berniat menghancurkan TNI dan mengepung ibu kota Indonesia. Apabila cara ini berhasil, maka negara Indonesia secara de facto akan terhapus dan kembali menjadi milik Belanda. Tokoh agresi militer Belanda I.
Tokoh utama yang menjadi dalang dari agresi militer Belanda I adalah Van Mook. Van Mook adalah orang yang dengan lantang menyatakan bahwa Perjanjian Linggarjati tak berlaku dan memberikan ultimatum pada Indonesia. Bersama dengan tentara Belanda, Van Mook melakukan serangan cepat dan mendadak. Karena timpang secara kekuatan, Indonesia tak berkutik di hadapan Belanda. Dampak agresi militer Belanda I. Dengan adanya agresi militer Belanda I, Indonesia mendapatkan lebih banyak dukungan dari dunia internasional. Namun, agresi militer Belanda ini juga memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Di antaranya, melelahkan kekuatan militer Indonesia, membuat wilayah Indonesia semakin sempit karena beberapa kota diduduki Belanda, serta mengganggu stabilitas politik Indonesia. Perjanjian Renville. Latar belakang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville terjadi karena konflik antara Indonesia Belanda tak kunjung membaik. Belanda juga terus melakukan agresi dan tidak mematuhi Perjanjian Linggarjati, membuat Indonesia berada dalam keadaan terpojok. Akhirnya, PBB membentuk KTN, Komisi Tiga Negara, yang berisi Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Anggota KTN ini dipilih sendiri oleh Indonesia dan Belanda. Ketiga negara ini kemudian mengusulkan diadakan kesepakatan dan perjanjian ulang. Kapan berlangsungnya Perjanjian Renville? Tempat Perjanjian Renville adalah kapal perang Amerika Serikat bernama USS Renville. Kapal Amerika Serikat yang tengah berlabuh di Jakarta ini dianggap sebagai tempat netral untuk berunding antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini berlangsung mulai dari 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ditangi pada tanggal 17 Januari 1948 sebagai hari terakhir perundingan. Dengan adanya Perjanjian Renville, maka kesepakatan baru antara Indonesia dan Belanda mulai berlaku. Perjanjian Renville. Pemimpin delegasi Indonesia dalam Perjanjian Renville adalah Amir Syarifuddin, sedangkan pihak Belanda adalah R. Abdul Qadir. Isi Perjanjian Renville adalah Belanda mengakui wilayah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Perjanjian Renville dianggap merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia semakin kecil dan pasukan TRI diminta mundur dari daerah yang diduduki Belanda. Ini tentu membuat wilayah Indonesia tersebut secara penuh menjadi milik Belanda. Dampak Perjanjian Renville. Wilayah Indonesia makin kecil dan sempit. Indonesia bahkan mengalami blokade ekonomi pasca perundingan. Indonesia jadi kekurangan sandang, pangan, dan senjata untuk mempertahankan diri. Agresi militer Belanda II. Latar belakang agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II, tanggal 19 Desember 1948. Terjadinya karena konflik Indonesia dan Belanda yang tidak selesai. Indonesia menganggap Belanda tidak mematuhi aturan dalam Perjanjian Renville, sedangkan Belanda menganggap Indonesia melakukan penyusupan dan penyerangan. Agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Agresi tersebut difokuskan di Yogyakarta. Tujuannya untuk menghancurkan Indonesia sebagai negara kesatuan. Tak hanya itu, Belanda juga ingin menguasai Yogyakarta yang saat itu tengah menjadi ibu kota negara Indonesia. Belanda juga ingin menangkap pemimpin Indonesia agar bisa mengendalikan Indonesia secara penuh. Tercatat bahwa Presiden Soekarno-Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lain ditawan dan diasingkan ke Sumatera. Dampak agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II merupakan pengkhianatan Belanda terhadap perundingan Renville. Dampaknya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari banyaknya korban tewas di kalangan TNI, tokoh Indonesia juga ditangkap dan diasingkan keluar Jawa. Dampak Perjanjian Rumroyen. Latar belakang Perjanjian Rumroyen. Dengan adanya agresi militer Belanda II, konflik antara Indonesia dan Belanda semakin memuncak.
Sebelum perjanjian ini berlangsung, Indonesia dan Belanda beberapa kali melakukan pertemuan informal, namun tak kunjung mendapatkan titik temu. Indonesia ingin agar Belanda mengembalikan kedudukan RI dan wilayahnya sekaligus mengakui kedaulatan RI. Namun, Belanda masih bersikeras bahwa wilayah Indonesia adalah hak mereka untuk dijadikan sebagai negara persemakmuran. Tujuan Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Perundingan ini bertujuan untuk meredakan situasi Indonesia yang memanas pasca terjadinya agresi militer Belanda II. Selain itu, perjanjian ini juga sebagai usaha diplomatik untuk meredakan konflik antara Belanda dan Indonesia. Isi Perjanjian Rumroyen. Ada 6 poin isi Perjanjian Rumroyen, 3 dari pihak Belanda dan 3 sisanya dari pihak Indonesia. Untuk pihak Indonesia, pernyataan isi perjanjian ini adalah 1. Indonesia menyatakan sanggup untuk menghentikan perang gerilya. 2. Bekerja sama mengembalikan ketertiban dan keamanan. Ketiga, Indonesia bersedia ke KMB di Den Haag dan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan. Dan untuk isi pernyataan perjanjian dari pihak Belanda adalah 1. Pengembalian pemerintahan RI Yogyakarta ke Indonesia pada 24 Juni 1949 dan akan dikosongkan dari tentara Belanda pada 1 Juli 1949. Kedua, mengenai penghentian permusuhan dengan Indonesia akan dibahas kembali setelah kembalinya ibu kota Indonesia. Ketiga, menyetujui KMB dilakukan di Den Haag. Dampak Perjanjian Rumroyen. Dengan adanya Perjanjian Rumroyen, maka hubungan Indonesia dan Belanda sedikit membaik. Ada keuntungan Perjanjian Rumroyen bagi Indonesia, yakni adanya kemungkinan diadakan KMB, Konferensi Meja Bundar, dan kembalinya Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia. Konferensi Meja Bundar. Latar belakang Konferensi Meja Bundar. Sengketa antara Indonesia dan Belanda tak kunjung usai. Jadi, sebagai hasil dari perjanjian Rosemeroyen, KMB dilangsungkan untuk mengurai masalah antara Indonesia dan Belanda. Tujuan Konferensi Meja Bundar. Tujuan adanya KMB selain sebagai hasil lanjutan dari perjanjian Rosemeroyen, juga sebagai bentuk penyelesaian masalah antara Indonesia dan Belanda yang sudah terjadi sekian lama. Mulai dari 28 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi tak hanya dihadiri Indonesia dan Belanda saja, tapi juga BFO atau Bijen Comes for Federal Overlap. BFO merupakan wakil negara boneka yang dibentuk oleh Belanda. Hasil konferensi meja bundar. Pemimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar adalah Wakil Presiden Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Ia tak sendiri. Ada 12 delegasi lainnya yang hadir dalam konferensi tersebut. Di pihak Belanda, pemimpinnya adalah J.V. Maar Seven. Dengan delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar dipimpin oleh Hatta, banyak topik yang akhirnya dibahas. Mulai dari ketatanegaraan, militer, keuangan, hingga bentuk negara. Isi konferensi meja bundar. Yang pertama yaitu Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai RIS paling lambat akhir Desember 1949. Yang kedua, ketentuan mengenai Irian Barat menurut konferensi meja bundar adalah belum dapat ditentukan langsung di KMB. Pembicaraan lebih lanjut akan dilakukan membahas Irian Barat paling lama 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, dibentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, utang kolonial akan dibayarkan oleh Indonesia kepada Belanda, mulai dihitung dari tahun 1942. Yang kelima, pembentukan kerjasama Uni Indonesia-Belanda. Ratu Belanda akan menjadi ketua dari kerjasama tersebut. Dampak konferensi meja bundar, yaitu sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Alhasil, UUD 1945 juga berubah menjadi konstitusi RIS. Namun, karena hasil KMB ini tidak sesuai dengan tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia, akhirnya RIS bubar tahun 1950. Perkembangan politik Indonesia pada masa kemerdekaan. Republik Indonesia Serikat (RIS)
Berdasarkan hasil konferensi meja bundar, pada 27 Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat (RIS). Dengan Undang-Undang Dasar sementara sebagai konstitusinya, RIS terdiri atas negara bagian, Negara Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Satuan Kenegaraan Kalimantan Barat, Timur, Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka, Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Daerah Swapraja, Kota Waringin, Sabang, dan Padang. RIS dipimpin oleh Presiden Insinyur Soekarno dan Perdana Menteri DRS Muhammad Hatta. Kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara RIS tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa, sehingga muncul gerakan rakyat untuk kembali ke NKRI pada April 1950. Hampir semua negara bagian telah bergabung ke Republik Indonesia, kecuali negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur. Melalui pendekatan damai, keduanya menyatakan ingin bergabung. Pada 12 Mei 1950, mereka memberi mandat kepada pemerintah RIS untuk membahas pembentukan NKRI bersama pemerintah RI. Hasilnya, pada 19 Mei 1950 ditandatangani Piagam Persetujuan Pembentukan Negara Kesatuan. RIS resmi dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet Hatta pun mengakhiri masa tugasnya.